Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, kesempatan PJJ pagi hari ini kita akan membicarakan pokok bahasan baru, itu masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di pokok bahasan kita pagi hari ini, masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Mari kita mulai membicarakan mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah sekalian, ada 4 teori yang mengungkapkan mengenai asal masuknya atau sebab masuknya agama Hindu di Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria. Yang ketiga, teori Waisa. Yang keempat, teori Sudra. Dan yang kelima, teori arus balik. Kalian perhatikan, kita bicarakan satu persatu teori ini. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Panleur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Itu menurut teori Brahmana. Hanya kaum Brahmana yang punya hak untuk menyebarkan agama Hindu. Itu teori Brahmana yang diungkapkan oleh Panleur. Kita masuk teori yang kedua, anak sekalian, teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar, juga Cecebeg. Teori ini menyatakan bahwa penjualan agama Hindu oleh Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta ksatria atau para prajurit tentara. Mereka yang melarikan diri ke Indonesia sebab akibat dari terjadinya kekacauan politik di Indonesia. Kemudian para ksatria ini yang lari ke Indonesia membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Maka teori ksatria disebut juga teori kolonisasi. Dan itu yang kedua. Lanjut yang ketiga, teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisa yang merupakan para pedagang. Para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Itu pendapat teori Waisa. Yang bawa agama Hindu ke Indonesia itu para pedagang. Sekalian kita lanjut ke teori yang keempat. Ini ada teori Sudra. Karena Sudra ini teori kasta paling bawah, rakyat jelata kayaknya kecil kemungkinannya. Oleh karena itu, kita lanjut ke teori yang terakhir, teori arus balik. Teori ini diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Menurut teori ini, agama Hindu masuk ke Indonesia karena peran aktif masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Ya, Indonesia. Mereka belajar agama Hindu dan Buddha ke India, setelah pandai kembali ke Indonesia lalu menyebarkan kepada masyarakat. Ya, teori arus balik. Sekalian kita lanjut. Ini masuknya agama Buddha. Ada 2 teori. Yang pertama pendapat para pedagang, yang kedua pendapat Dharma Duta. Ya, yang pertama teori pedagang bahwa masuknya agama Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang.
Sedangkan yang kedua, pendapat Dharma Duta merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaannya. Lanjut Australia, kita masuk berikutnya faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu Buddha diterima di Indonesia. Ada 4 faktor. Yang pertama, sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkan semuanya, seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, juga perkawinan. Yang keempat, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Itu keempat faktor penyebab kenapa agama Buddha diterima di Indonesia. Nah sekalian, kita lanjut saluran dalam penyebaran agama Hindu Buddha. Ada 5 saluran: lewat perdagangan, lewat pendidikan, lewat tasawuf, lewat perkawinan, dan lewat budaya. Kita lanjut. Agama Hindu, ini mengenai agama ini kita bicara singkat aja. Ya, agama Hindu itu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan atau sinkretisme bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ya, ini bangsa Arya, bangsa pendatang, dan bangsa asli India. Hubungan keduanya bangsa ini melahirkan kepercayaan baru yang namanya itu Hindu. Selanjutnya ini mengenai agama Hindu baca sendiri, harinya keagamaan ya sendiri. Kemudian agama Hindu mengenal kitab suci yang namanya Weda. Weda dibedakan jadi 4 himpunan sebagai berikut. Ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Agama Buddha. Ini Buddha juga kamu baca sendiri. Tahu bahwa sejak dulu itu ada Sriwijaya Majapahit, itu kerajaan Buddha yang masyhur Asia. Jadi agama Buddha ini agama pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Bidang filsafat kepercayaan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang seni budaya. Perhatikan ini satu persatu. Ini kepercayaan. Perhatikan sendiri Australian ya. Lihat, perhatikan itu kepercayaan. Nasib, kepercayaan. Ya, ya. Kita lanjut. Bidang politik, pemerintahan. Kerajaan Hindu Buddha, pemerintahannya makin luas. Ya, perhatikan, baca. Kita lanjut. Bidang ekonomi, wilayah perdagangan semakin luas, feudalisme makin cepat. Ya, kamu baca sendiri, perhatikan itu. Kita lanjut. Bidang sosial, munculnya sistem kasta. Muncul sistem kasta dalam masyarakat Hindu menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya tidak pernah ada pembeda-bedaan ya. Kita lanjut Australia. Bidang seni budaya, seni dan bahasa, huruf Palawa dan bahasa Sanskerta banyak dipakai dalam penulisan prasasti, sastra, lukisan dan lain-lain. Bangunan, seni patung dan ukir, bangunan candi, dewa juga memuliakan raja, ya dibuat patung-patung relief dan lain sebagainya. Ini bidang budaya. Ini peta persebaran agama-agama Indonesia. Semua agama ini, Islam, Katolik, juga ini petanya. Selain terakhir sebelum berakhir PJ pagi hari ini tugas misalnya ada 5 soal yang harus kamu jawab dalam pelajaran PJJ pagi hari ini. Mengenai masuknya dan Hindu Indonesia. Kemudian ini kamu jawab ya 5 soal sampai sini saja PJJ pagi hari ini. Percaya kamu pasti bisa jawab dengan baik. Sampai jumpa lagi di PJJ yang berikutnya. Akhir kata mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.